Udah jam berapa ini, Bray? Baru datang. Ya gimana Gan? Gue juga di lampu dulu tadi disuruh. Di lampu. Iya, ya biasa dah. Lampu tiap tahun ganti mulu. Heran banget gue. Lampu sekarang tuh cepet banget gitu matinya. Ngomongin lampu nih. Lu Iya. tau gak sih, ada fakta unik nih. Apaan? Sebenarnya tuh ada lampu ya di satu tempat, yaitu di tempat pemadam kebakaran di California. Dia itu nggak pernah putusan dari Serius? tahun 1901. Jadi udah 120 tahun. Udah 120-an iya. Iya. Mantap banget. Gak percaya gue. Masa sih? Serius? Kenapa bisa gitu tuh? Nah, jadi pembahasan ini sesuai sama tema kita bulan ini, Bray. Apa tuh? Tentang konspirasi dalam teknologi. Kenapa? Ya. Barang-barang gak ada yang sempurna. Ya, selengkapnya akan kita bahas di Himsi Tech News. Jadi tema kita bulan ini kita bakal ngebahas tentang kenapa sih kita nggak bisa mendapatkan barang yang sempurna gitu. Pasti barang tuh ada usianya gitu. Dan itu tuh sangkut paut sama konspirasi yang nyata di dunia teknologi. Konspirasi. Kenapa tuh kan bisa gitu? Pertama kita bahas dari yang kasus di awal tadi ya. Lampu. Yang lampu lu tadi. Iya. Nah, kan lampu tuh ada kata lu ada yang 120 tahun. Nah. Tapi kenyataannya gue tuh tiap tahun beli lampu mulu. Ganti mulu Pasti ya? iya, ngeredup gitu. Jadi gini Han. Jadi pada zaman dulu tuh pas Thomas Alva Edison menemukan lampu. Oh, oke. Ya, saat dia menemukan lampu. Iya, dulu tuh lampu cuma 14 jam umurnya pas ditemuin sama dia kan. Terbuat dari filamen yang sangat panas yang bisa mencapai 2800 Kelvin. Itu tuh suhunya setengahnya permukaan matahari panasnya. Iya. Nah, jadi Mantep banget. Jadi biar dia bisa tetap nyala gitu tanpa kebakar, dikasih masukin dalam bohlam yang nggak ada oksigennya, vakum. Dari situlah dibuat semakin kesini semakin bagus tuan. Dari 14 jam jadi 100 jam, 200 jam, 1000 jam, sampai akhirnya tahun 1930 kalau nggak salah itu sampai 2500 jam. Lampu tuh lamanya. Udah lama banget. Udah panjang itu kan. Tapi di sampai titik situ kok nggak berkembang lagi ya? Sampai sekarang segitu aja umur lampu ya? Umur lampu. Iya, usia lampu segitu doang. Padahal teknologi berkembang dong. Iya. Nah, jadi pada tahun 1920 para pemilik perusahaan lampu besar di dunia itu, Kayak Philips gitu-gitu ya, dia itu membuat sebuah ibaratnya kartel gitu. Dia membuat kartel lampu yang dinamakan Phoebus Kartel, yang diambil dari nama dewa Yunani, dewa cahaya. Phoebus ya. Phoebus ya, kesana gitu. Mereka setuju kan untuk saling membantu satu sama lain ya kan. Kenapa nih? Karena mereka tuh pengen buat gini kan. Kok lampu makin umurnya makin panjang, kok salesnya makin berkurang ya? Karena merasa customer itu yang ini aja tahan lama nih, jadi pakein terus dulu aja. Akhirnya nggak beli lagi kan? Benar. Akhirnya mereka sepakat tuh untuk membuat lampu-lampu yang umurnya nggak sampai 2500 jam, diturunin lagi sampai 1000 jam. Bahkan mereka kena dendahan kalau misalnya dia nggak dia buat lampu perjanjian itu. Iya. Tapi kenapa ya kan? Padahal kan kayak tadi ini tuh ya udah cocok gitu buat kita customer. Kenapa malah mereka mendekin lagi gitu kan? Iya, betul sih. Emang dia. Tapi orang-orang itu kayak kalau semua terencana dan konspirasi para kartel gitu, itu buat apa gitu kan? Iya, masyarakat tuh pada nggak tahu kan. Sebenarnya jadi ini tuh baru diketahui belakangan ini lah. Jadi masyarakat umum nggak tahu kok kenapa lampu dulu gue beli kayaknya lama ya umurnya. Kok sekarang kok jadi malah turun ya? Kok malah jadi makin sini barang-barang kok malah makin cepet mati gitu ya? Jadi orang-orangnya sebenarnya tuh nggak tahu gitu. Mereka cuman taunya alasan dari klaim si kartel tersebut. Dia cuman bilang kalau demi efisiensi kata gitu. Demi efisiensi gitu Han. Berarti lampu yang tadi lu bilang 120 tahun itu dia ada sebelum kartel tersebut. Iya betul. Dia yang ngebikin nih, jangan-jangan Thomas langsung. Kejauhan. Sih kan? Kejauhan Pak. Kejauhan ya. Tapi bisa aja sih, enggak juga sih. Enggak. Tapi jadi lampu yang tadi gue bilang itu, yang umurnya panjang itu dia
apa namanya, dibuatnya sebelum ada kartel itu. Jadi orangnya bikin handmade juga kan, dari handmade. Dan juga watnya kecil sih. Jadi sekedar buat menerangi lampu kalau malam aja, misalnya di pemadam kebakaran itu kan. Tapi kartel lampu itu udah nggak ada sekarang semenjak Perang Dunia Kedua gitu. Berarti sekarang udah nggak ada kartel-kartel lagi dong? Kartel lampu udah nggak ada lagi, cuman model bisnisnya itu masih dipakai sampai sekarang. Gitu kan. Paham. Contohnya apa tuh kan? Nah, jadi kita maju ke era modern deh. Ya, sekarang lah ya. Jadi pada tahun 2003 tuh seorang vlogger di Amerika, itu Casey Neistat, dia pernah bikin vlog tentang kebohongan yang dibuat oleh produk iPod. Apple ya kan, dari Apple. Jadi iPod tuh dia komplain, kok gue pakai iPod cuma 18 bulan baterainya udah habis ya. Udah apa ya, ibaratnya drop banget kan. Akhirnya dia komplain bukan komplain sih, lebih tepatnya pengen ganti baterai. 18 months. Okay, it's past its year, which basically means for there'll be a charge of $255 plus a mailing fee to send it to us to refurb it, to correct it. But at that price, you might as well go get a new one. Biayanya $240, harganya sama kayak lu beli baru. Kenapa lu nggak beli baru gitu? Nah dari situ mulai muncul tuh kebohongan. Kenapa kita nggak ganti baterainya aja tuh masih bagus kan? Bener. Kenapa kita harus beli baru gitu? Jadi strategi si Apple ini kalau gue lihat kayak mereka sengaja mahalin baterainya biar orang-orang pada beli baru, elektroniknya disebut. Dia murah-murah, pendek juga sama kayak. Iya, gue pernah baca tuh ada waktu itu pada tahun 2017 kalau nggak salah, ada kasus dari perusahaan yang sama juga. Dia tuh ada keluarin apa ya, iOS baru ya, update. Nah, tapi orang-orang tuh pada komplain juga. Loh, kok gue update bukannya makin bagus dan ada pembaruan apa, malah makin lemot ya. Nah itu, ini konsep yang diterapkan sama kayak 2003 kemarin itu. Tapi alasan dari pihak Apple tuh ginian. Gimana? Dia itu bilangnya biar kenapa dilemotin 2017 itu tuh update iOS biar baterainya lebih awet, katanya gitu sih alasannya dari lebih lama. Padahal kan tiap tahun ngeluarin HP baru ya kan. Tidak banget, tidak sekali. Tapi kadang kita juga terdoktrin sih Gan sama omongan seperti ini. Gimana tuh? Waktu itu berjalan cepet banget ya. Jadinya mereka memaksimalkan hal tersebut. Betul. Gitu ya kan. Tapi ya kita kalau ngedengar base ini kan kita bakal mikir kayak, perusahaan ini kok rakus banget sih. Iya. Karena lu pengen untung mulu sih ya gak sih? Gila nih, hidup otak kok cuan. Kita konsumen kan jadi terpaksa kayak. Mau nggak mau beli lagi. Kadang kita nggak mikirin mereka nggak punya etika hati kita gitu, empati simpati. Iya. Tapi ternyata gimana tuh? Tapi ternyata nggak cuma begitu doang kan, nggak sesimpel itu. Ini agak mind blowing nih. Gue juga pas baca untuk ngeriset tentang materi ini keren banget nih. Jadi sebenarnya mereka tuh nggak setamak itu juga. Mereka tuh ada tujuan tertentu juga. Kenapa? Misalkan produk itu dibuat dengan usia yang panjang gitu. Jadi nanti model bisnisnya bakal berantakan. Kenapa? Bener. Karena misalkan mereka jual barang yang bagus nih, misalkan kayak tadi lampu. Dia buat lampu yang umurnya sampai ratusan tahun kan. Iya. Akhirnya orang-orang jadi ngapain gue beli satu lampu yang mungkin dia jual harga mahal deh. Benar. Orang pasti beli. Karena worth it. Iya, bertahan sampai 100 tahun. Akhirnya beli aja deh. Setelah orang semua punya nih, beli, nggak ada rusak, penjualan bakal turun. Dan akhirnya pasti mati perusahaan nih. Benar. Oke, kalau misalnya perusahaan mati gitu, nanti ekonomi bakal berputarnya bakal lama. Kedua juga pekerja-pekerja di pabrik tersebut kehilangan pekerjaan pasti. Kehilangan pekerjaan. Bayangin berapa banyak pekerja yang bekerja di pabrik gitu ya kan. Benar. Jadi hal ini tuh sama seperti waktu tahun 1930 itu ada Great Depression di Amerika. Tapi sebenarnya dunia juga mengalami hal yang sama. Iya. Jadi waktu itu tuh sama kasusnya kayak begini juga kan. Mereka tuh mobil Ford kan lu? Tahu. Wah, itu awet banget sih kalau gue. Iya, mobil Ford itu di awal bikin tuh mereka tujuannya kayak orang cukup beli sekali untuk selamanya gitu. One car, one man. Iya, pokoknya forever gitu ya. Pokoknya semua orang bisa beli mobil dengan barang yang sangat bagus gitu. Iya. Tapi kok lama-kelamaan semua orang tuh mulai punya tuh kan. Akhirnya nggak ada yang beli lagi. Udah gitu dulu mobilnya hitam doang lagi. Warnanya hitam doang kan. Iya. Habis itu akhirnya ada perusahaan cat di Amerika juga, dia bersama sama Ford gitu. Gimana kalau kita keluarin tiap tahunnya itu warna baru. Jadi kalau warna baru, seakan-akan nih kita ketinggalan zaman para konsumen kan. Warna baru nih, kita hitam doang kemarin punyanya gitu kan. Sebenarnya kalau dibilang secara nilai sih sama aja. Mobil juga gitu. Iya. Cuman akhirnya dengan cara seperti itu, orang akhirnya beli lagi.
akhirnya orang tuh punya lifespan untuk punya mobil itu dalam 2 tahun ganti di Amerika. Jadi akhirnya pekerja itu mulai naik lagi, mulai banyak lagi pekerja gitu. Dan hal ini nih konsep yang sama ini, konspirasi teknologi itu masih dilakukan sampai sekarang kan? Ya nggak sih, kebayang nggak sih? Gue denger juga ada dari stocking tuh, itu gimana kan? Iya. Jadi juga zaman dulu juga gitu, stocking kan wanita di Amerika zaman dulu kan pakai stocking. Iya. Sebenarnya mereka tuh udah menemukan tuh pabriknya tuh, menemukan alat yang bahan yang bagus, yang awet, jadi nggak akan sobek lah. Sutra. Iya, dari sutra dan campuran nilon sintetik gitu. Iya. Cuman akhirnya sama kayak tadi halnya kok jadi menurun salesnya karena orang punya sekali pakai aja gitu. Sekali aja punya. Banyak yang menghilang juga nih akhirnya. Akhirnya mereka developnya mundur lagi gitu. Iya. Develop mundur, kita buat yang jelek lagi lah. Kita buat yang jelek lagi aja lah. Gitu. Oke. Nah, makanya nih kan zaman itu tuh kayak aneh gitu menurut gua sekarang. Kayak apapun bisa terulang. Yang tadinya kita pengen meranjak ke modern, ternyata lama-lama balik lagi ke vintage lagi atau yang zaman dulu-dulu lagi. Itu juga diterapkan sama dunia fast fashion lebih tepatnya. Iya. Jadi misalkan kita nih, gue pakai kacamata kan, kacamata gue model sama yang lu nih, model bulat nih. Ini model tahun berapa kan? Zaman dulu banget juga kacamata bulat. Terus pas awal tahun 90-an, 2000 awal kok mulai kecil, kotak tipis, kita mulai elegan keren kan. Lama-kelamaan kok jadi jadul kesana kan. Akhirnya balik lagi ke masa lalu lagi model kayak zaman sekarang kacamatanya. Banyak juga tuh kan, contohnya juga di dunia pakaian gitu. Pada zaman dahulu purba kan kita tidak memakai, kalau misalnya kita tarik zaman dulu kan kita nggak pakai pakaian sama sekali kan. Nah mulai inian ya kan, pakaian mulai tertutup. Nah mulai zaman sekarang, kembali lagi nih ya kan. Kembali lagi nih ya, kalau misalnya kita kan lakuin ngomonginnya hal yang seperti ini gitu ya kan. Sekarang lagi zaman lagi kayak fashion kok bentuknya jadi kayak cut play lagi kan. Kurang bahan. Kurang bahan. Nah jadi gitu fashion itu juga dia bakal terulang juga kan. Iya kan? Sih, tadinya udah vintage terus modern, sekarang kok anak muda jadi pakai vintage lagi. Celana cutbray, ya kan? Itu juga semua ya tadi kita bilang itu konspirasi biar orang-orang tetap memilih pekerjaan, orang tetap merasa ketinggalan zaman nih, gue harus beli baju baru padahal mah baju lu masih bagus gitu kan. Iya emang sih itu semua kan ya demi konsumen tuh supaya memilih intensi untuk memberikan membeli barang yang terbaru padahal hal itu tuh bisa dibilang baju lamanya juga masih bisa dipakai gitu kan. Kalau di ukuran nilai ya nggak berubah. Cuman emang mereka pengen hal baru aja gitu. Keren banget ya materi sekarang ya. Gue juga pas ini sebenarnya materi ini gue nggak sengaja ketemu gitu pas lagi nyari iseng. Ini keren banget nih, harus dibahas nih kan. Gue juga pas lu ngebahas ngeceritain gue di luar ya, gue kayak wah gila, ternyata orang-orang yang di atas sana tuh nggak serakus itu juga mikirin kita juga, tapi tetap mereka yang paling banyak. Iya emang. Iya sih. Kita konsumen. Iya, konsumen gitu. Cuman ini keren sih. Sebenarnya bukan teknis ya ini ya. Iya. Tapi nggak apa-lah, kita ngopi segmen lain kan. Teknis dong. Iya. Gimana menurut Cipilion nih? Apakah tema ini keren gitu, kita ngebahas diskusi tentang satu tema yang menjurus gitu? Iya menjurus, tapi kan ini juga konspirasi teknologi. Iya sih, nyambung mungkin sih. Mungkin ini nggak terbaru ya, nggak news. Tapi ya ini kita ngasih tahu juga tentang yang teknologi. Gue yakin juga pasti Cipilion mungkin dari setengah lebih nggak tahu nih. Iya. Iya bang, keren banget. Mantap ya bang ya. Iya siap. Teman-teman jangan lupa ya. Subscribe. Waduh. Subscribe, sebar teman-teman like ya. Komennya juga kalau misalkan kalian pengen hal-hal baru atau pengen ganti ini nih MC. Kayaknya udah pernah komen pengen ganti, kita nggak ganti. ganti kan. Ya udah, oke. So, thank you for watching. Egan dan Farhan pamit. Bye, thank you. Dadah.